Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada kali ini adalah pasal sholat, di mana jika ingin mengerjakannya, maka kita harus bersuci. Maka dari itu, kita akan mengulas sedikit mengenai toharo. Toharo adalah atau bersuci adalah cara agar kita bisa terlepas dari hadas dan najis. Dan salah satu cara untuk bersuci adalah dengan cara berwudu. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat dan juga salah satu cara mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air sebelum melaksanakan ibadah semisal sholat. Hukum wudu. Yang pertama, wajib. Apabila umat muslim ingin melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan juga menyentuh mushaf Al-Quran. Sunnah, apabila umat Islam ingin melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan mandi wajib. Yang kedua, ketika hendak tidur. Yang ketiga, ketika hendak melakukan azan atau iqamah. Kemudian, syarat-syarat wudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, niat. Yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak atau suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak adanya penghalang antara kulit dan air, semisal tato ataupun kuteks. Kemudian, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu qabul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, keluarnya darah haid, nifas, atau wiladah. Yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain. Yang kelima, hilangnya akal seperti gila, pingsan, dan tidur. Tata cara berwudu menggunakan keran. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bersikap tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Anas bin Malik menceritakan, Rasulullah SAW mandi dengan 1 sah air atau 5 mud dan wudu dengan 1 mud. Hadis riwayat Muslim. 1 sah sekitar 2,75 liter, sedangkan 1 mud setara dengan 0,68 liter. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang seseorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ada seseorang Badui yang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya tentang tata cara berwudu. Maka beliau pun mengajarkan wudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti ini wudu yang benar. Siapa yang lebih dari 3 kali, dia telah berbuat jelek, melampaui batas, dan zalim. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Albani. Pada intinya, kita tidak boleh boros dengan air saat berwudu, sesuai ajaran Rasulullah SAW. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardha lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca basmalah sembari membasuh tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Jikalau Anda lupa membaca basmalah, wudu tetap dianggap sah. 3. Berkumur-kumur. Langkah selanjutnya, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, memutar air dalam rongga mulut untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan mengeluarkannya. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung Anda sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran di dalamnya. Disunahkan dengan cara menghirup air, kemudian mengeluarkannya dengan dipencet atau ditekan sedikit hidungnya. Yang kelima, membilas seluruh wajah. Setelah itu,
Membilas seluruh wajah hingga ke garis tepi dekat rambut, memulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga dagu. Yang keenam, mencuci kedua tangan hingga siku-siku. Langkah berikutnya, membilas kedua tangan sebanyak 3 kali. Dimulai dari tangan sebelah kanan dahulu, baru dilanjutkan dengan tangan kiri. 7. Mengusap kepala. Mengusap kepala dari depan hingga ke belakang sebanyak 1 kali. Bukan dicolek-colek sebagai rambut depan saja. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku melihat Nabi SAW mengusap kepalanya 1 kali." Yang ke-8, membersihkan telinga. Cara membasuhnya dengan cara memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga dari bawah ke arah atas sebanyak 3 kali. Yang ke-9, membasuh kaki hingga atas mata kaki. Dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu. Dalam hadis, didahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri. Dan saat membasuh kaki kiri, Rasulullah SAW menggosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Hadis riwayat Bukhari. Dan pastikan setiap lipatan di sela jari dan tumit belakang seluruhnya terkena basuhan air. Gosoklah kaki supaya seluruh telapak kaki basah dengan sempurna. Dan yang terakhir, membaca doa wudhu. Setelah seluruh proses wudhu dari awal niat hingga akhir sesudah selesai, disunahkan membaca doa. Sebaiknya menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan dengan membaca dengan tenang dan khusyuk. Bacaan doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara berwudu. Baiklah, sekian video tutorial tentang berwudu. Diharapkan bisa memahami dan dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.